حيثم تحية الإسلام تحية من أهل الجنة وتحية السلام سلام قولا من رب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas karunia-Nya pada sore hari ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul secara online atas teknologi yang Allah berikan. Kita masih bisa berbagi ilmu meski agak tidak berdekatan. Insya Allah hati kita masih terpaut dalam jalan dakwah Allah, dalam agama Islam yang mulia ini. Maka mari sama-sama di awal tentu jangan lupa kita harus terus berprasangka baik kepada Allah. Apapun musibah yang hari ini Allah berikan adalah sebuah ujian yang harus kita lewati dengan ketentuan-ketentuan yang Allah berikan. Ujian yang Allah turunkan baik berupa penyakit maupun kesempitan dalam ekonomi misalnya. Ini adalah sebuah fase di mana Allah ingin hambanya lebih dekat dengan Allah, apapun itu. Karena kalau teman-teman lihat di dalam surat Ad-Duha misalnya, ayat 1 dan 2, Allah berfirman, "Wad-duha wal-laili idza saja." Ya. Di sana Allah kemudian mengatakan demi waktu duha dan demi malam yang gelap gulita. Demi waktu duha dan demi waktu malam yang gelap gulita. Beginilah kemudian salah satu tafsir dari kedua ayat ini adalah seakan-akan Allah ingin sampaikan bahwasanya kehidupan kita itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah terjadi antara siang dan malam, antara waktu duha dan waktu malam. Dinamika kehidupan kita itu adalah seperti itu. Bahwasanya Allah berikan waktu yang terang benderang. Allah berikan waktu di mana kita bekerja. Lalu Allah balikkan 180 derajat malam yang gelap gulita, di mana kita biasa memakai waktu tersebut untuk beristirahat. Seakan-akan Allah ingin sampaikan beginilah gambaran kehidupan. Bahwasanya kadangkala manusia ada di fase yang terang, di fase yang penuh dengan nikmat, tapi bukan tidak mungkin Allah akan balikkan 180 derajat di mana manusia akan berada di dalam fase yang sulit, penuh cobaan. Maka dari itu ada yang namanya kesempitan dan kelapangan, ada yang namanya kekayaan dan kecukupan, ada yang namanya sakit dan sehat. Nah, tapi yang menarik adalah di surat Ad-Duha ini Allah sampaikan wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di ayat ketiganya Allah sampaikan tidak akan Allah meninggalkan hambanya. Seakan-akan Allah ingin sampaikan bahwasanya, hai umat manusia, meskipun engkau ada di posisi yang terang, ingatlah sama Allah. Itulah kenapa ada ibadah duha di sana. Meskipun engkau ada di posisi yang gelap, ingat sama Allah. Makanya ada ibadah qiyam lail, ada tahajud di sana. Seakan-akan Allah ingin sampaikan bahwasanya apapun kondisimu, entah itu di posisi yang nikmat, entah itu di posisi yang sulit, entah kau diminta untuk bersyukur ataupun bersabar, ingatlah untuk selalu libatkan Allah dalam setiap kejadian. Ingatlah untuk selalu berprasangka baik kepada Allah dan mengambil hikmah dalam setiap kejadian, sehingga apapun ujian yang Allah berikan, kita bisa lulus dengan lebih dekat kepada Allah. Kemudian sholawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, beliau adalah mata air seteladanan kita. Apapun yang kemudian kita lakukan hari ini, ya kita berdoa bisa mengikuti tuntunan sunnah-sunnahnya dan kemudian mendapatkan syafaatnya dari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya akan sharing sedikit. Ini waktunya berapa menit, Mas? Maaf. Lama berapa ya? Sebentar ya, Pak. Insya Allah. Ya, saya coba share sebisanya ya. Baik, Mas. Tentang apa yang kemudian kaum rebahan bisa
lakukan untuk kemudian menyambut Ramadan. Nah, teman-teman, kita mulai dulu dengan nafas basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa sebelum menuntut ilmu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga yang saya sampaikan sore hari ini bisa membawa makna baik saya kepada saya pribadi maupun bermanfaat bagi teman-teman semua yang hari ini menyimak kajian pada sore hari ini. Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwasanya sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang begitu mulia. Bulan yang begitu suci, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Nah, kedatangan tamu agung ini harus kita sambut dengan sebaik mungkin supaya kita bisa mencapai target-target ataupun indikator keberhasilan ataupun tidak menjadi kaum-kaum yang kemudian merugi atas kedatangan bulan ini. Nah, teman-teman semua, ada beberapa yang ingin saya sampaikan hari ini terkait dengan bagaimana kemudian kita menyiapkan dan menyambut bulan suci Ramadan. Ya, next slide boleh? Oke. Nah, yang pertama teman-teman semua, ini adalah pidato dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari sebelum akhirnya bulan Sya'ban di tahun kedua hijrah Nabi ke Madinah, turunlah ayat Al-Quran yang mewajibkan puasa pada bulan Ramadan. Ya, seperti yang teman-teman sudah ketahui di Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua nanti bisa buka Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu agar kamu dapat menjadi orang yang bertakwa. Nah, kemudian ya, untuk kemudian menyampaikan ayat ini, ya, menyambut Ramadan ini, selepas sholat asar, di hari itu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato. Ya, Ayyuhan nas, sayazilukum syahrun azimun mubarak. Wahai manusia, kini telah dekat kepada kalian satu bulan agung. Bulan yang syarat dengan keberkahan. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Inilah bulan yang Allah telah menetapkan puasa pada siang harinya sebagai suatu kewajiban dan salat sunnah pada malam harinya sebagai salat yang sunnah. Barang siapa ingin mendekatkan diri kepada Allah pada bulan ini dengan suatu amal sunnah, maka pahalanya sama dengan ia melakukan amal yang wajib pada bulan-bulan lain. Dan barang siapa melakukan amal wajib pada bulan ini, maka dia akan dibalas dengan pahala melakukan 70 amal wajib pada bulan lain. Inilah bulan kesabaran dan imbalan atas kesabaran adalah surga. Inilah bulan peduli dan simpati terhadap sesama. Pada bulan inilah rezeki orang-orang yang beriman ditingkatkan. Ingat, rezeki bukan hanya soal harta, tapi juga ketenangan, kedamaian, dan sebagainya. Itu adalah berupa rezeki yang Allah berikan. Jadi di bulan ini rezeki akan ditingkatkan. Barang siapa memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan balasan keampunan atas dosa-dosanya dan pembebasan dari neraka jahanam. Selain itu, dia juga memperoleh ganjaran yang sama sebagaimana ganjaran yang dikaruniakan atas orang yang berpuasa tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejenak berhenti dan tiba-tiba seorang di antara mereka mengeluh kepada beliau. Wahai Rasulullah, tidak semua di antara kami memiliki sesuatu yang bisa kami berikan kepada orang berpuasa untuk berbuka. Maka Rasul melanjutkan pidatonya. Allah akan mengkaruniakan balasan ini kepada seorang yang memberikan sesuatu untuk berbuka puasa, meskipun hanya sebiji kurma, meskipun hanya seteguk air atau segelas susu. Inilah bulan yang pada 10 hari pertamanya Allah menurunkan rahmat. Pada 10 hari keduanya Allah memberikan ampunan. Dan pada 10 hari terakhirnya Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka jahanam. Nah, pidato Nabi tersebut ya dianggap sebagai pidato yang menyongsong alias menyambut bulan Ramadan ya. Dan kemudian maka dari itu juga setiap
menyambut bulan Ramadan, kini kita juga sering memperingatinya dengan menyampaikan kajian-kajian keislaman terkait dengan bulan tersebut sebagai bentuk bagaimana kita menyambut kedatangan tamu agung ini. Nah, itu di awal. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW menggambarkan betapa mulianya bulan ini. Ada keampunan di sana, ada rahmat Allah di sana, ya. Ada rezeki yang ditingkatkan. Nah, maka dari itu, sekarang kita lihat apa saja sebenarnya keistimewaan di bulan suci Ramadan yang saya yakin teman-teman sudah mengetahuinya. Tiap tahun mungkin mendengarnya. Tapi izinkan saya hari ini untuk kemudian mengingatkan kita bersama. Siapa tahu dengan kemudian diingatkan ini, ada hal-hal baru yang kemudian bisa kita dapatkan, termasuklah bagaimana kita kemudian memperbaharui iman kita. Karena teman-teman semua, Al-Quran itu laksana hujan. Kata teman Alihan dalam kajiannya mengatakan hujan itu airnya sama, turunnya sama, tiap daerah sama. Tapi kemudian efek yang diberikannya berbeda-beda. Ada yang tumbuh apel, ada yang tumbuh mangga, ada yang kemudian dengan hujan tetap kering, ada yang dengan hujan tambah subur. Nah, turunnya hujan itu sama, tapi hasilnya berbeda-beda. Begitulah Al-Quran. Mungkin kawan-kawan semua, ayat yang teman-teman dengar itu adalah ayat yang memang udah sering dan udah pernah teman-teman dengar. Tapi barangkali efeknya ketika mendengar kemarin dengan mendengar hari ini bisa berbeda. Tergantung dengan kondisi hati kita, tergantung dengan niat kita ketika menimba ilmunya dan sebagainya. Maka dari itu, itulah kenapa kita tidak pernah bosan membaca ayat-ayat Al-Quran, karena memang ya ketika misalnya kondisi hati kita sedih, membaca ayat-ayat yang kemudian menyentuh, akhirnya memberikan efek yang berbeda dengan mungkin ketika kita membaca Al-Quran dalam kondisi yang lebih bahagia. Nah, itu bagaimana kemudian kenapa kita sering diingatkan oleh ayat-ayat yang sama, karena emang tujuannya bukan sekedar untuk dihafal, tapi bisa ke slide selanjutnya. Nah, Ramadan itu setidaknya 4 ya. Ada bulan Al-Quran, bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, bulan tarbiyah. Yang kemudian saya ingin bahas di hari ini lebih fokus kepada bulan yang di terakhir, yaitu bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Bagaimana kemudian kita memandang Ramadan ini sebagai madrasah bagi kita untuk menempa diri kita dan kemudian lulus dengan kondisi yang lebih baik. Begitu. Bulan Al-Quran jelas, di sini di bulan inilah Allah menurunkan Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa? Karena memang setiap yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang istimewa dan begitu mulia. Rasul yang paling mulia adalah Rasulullah SAW karena mendapatkan mukjizat Al-Quran. Malaikat Jibril karena menurunkan Al-Quran. Termasuklah bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan karena di sana turun Al-Quran. Maka dari itu, untuk kemudian menjadi hamba Allah yang mulia, mau nggak mau, ya kita harus ikut sesuai ketentuan yang sudah Allah berikan di dalam guidebook kita sebagai Muslim, yaitu Al-Quran, supaya kita menjadi orang yang mulia. Nah, Ramadan menjadi momentum kita untuk melihat kembali, untuk mendalami lebih dalam, untuk mentadaburi, untuk bertilawah Al-Quran Al-Karim. Termasuk nanti bagaimana kita memanajemen bacaan Al-Quran kita, coba nanti saya share. Bulan penuh keberkahan, jelas Rasul tadi sudah sampaikan di dalam pidatonya di awal. Bulan penuh ampunan juga, apalagi di waktu sahur. Teman-teman semua berbanyak istighfar di waktu sahur, itu salah satu waktu yang mustajab untuk meminta ampunan, begitu. Ya, pun dengan waktu-waktu lainnya ya, di setiap selesai sholat. Dan kemudian saya akan bahas bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Nah, dalam pembelajaran, konsep pembelajaran itu bisa kita bagi menjadi 3 fase. Ya, bagaimana inputnya, prosesnya, dan outputnya. Input, proses, dan output. Nah, teman-teman semua, menariknya adalah bulan Ramadan ini ternyata tidak hanya tentang prosesnya, tapi juga tentang inputnya. Kualitas input kita di bulan Ramadan ini berkaitan erat dengan bagaimana kita berproses dan juga bagaimana kita lulus atau mendapatkan output dari bulan Ramadan ini. Nah, di input ini kita akan melihat fase persiapan sebelum memasuki Ramadan.
ya. Slide. Nah, di input memasuki Ramadan ini dengan berbagai dimensi, ya. Ada kesiapan rohani, kesiapan jasmani, kesiapan ilmu, dan kesiapan materi. Kesiapan rohani, ya, kesiapan rohani. Secara umum, bagaimana kemudian sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita mensucikan hati kita, meningkatkan iman kita, memperbanyak doa, menjaga ketaatan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Nah, pertama, misalnya berdoa kepada Allah, ya. Mu'alla bin Al-Fadl mengatakan, salah seorang ulama, ya, di dalam Al-Taif Al-Ma'arif, dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang Ramadan, 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka udah berdoa kepada Allah. Untuk apa? Untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Jadi, ini kesiapan input, kesiapan rohani selama 6 bulan sebelum Ramadan, ini sudah menantikan datangnya bulan Ramadan. Selama 6 bulan sebelum Ramadan sudah minta kalau untuk dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Nah, ini menandakan kesiapan rohani dari seseorang secara individu untuk kemudian menyambut tamu yang agung ini. Nah, dari Abu Amr al-Auza berkata, ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Begitu kira-kira bunyi doa yang kemudian disampaikan, dipanjatkan. Nah, kemudian ada lagi, ya, yang kedua di kesiapan rohani, yaitu dengan menjaga hati terhadap kaum muslimin. Jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada permusuhan. Ya, di hadis riwayat Ibnu Majah itu dikatakan, sesungguhnya Allah menilik pada malam nisfu Sya'ban, lalu mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik atau orang yang cekcok atau berusaha terhadap saudaranya. Nah, jadi sejak bulan Sya'ban ini persiapan harus lebih matang. Termasuk adalah dengan kemudian membersihkan perselisihan-perselisihan yang ada di antara teman-teman. Ya, saling, itulah kenapa orang kemudian meminta maaf dan sebagainya itu untuk, ya, supaya bisa memasuki bulan Ramadan itu dengan lebih siap, dengan hati yang lebih bersih dan lebih dekat, tanpa permusuhan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak puasa dan membiasakan ibadah di bulan Sya'ban. Nah, kenapa? Ini ada beberapa aspek, baik secara rohani maupun jasmani. Ya, ketika kita nggak biasa melakukan sesuatu, maka kita kemudian harus beradaptasi lebih lama. Itu sebuah konsep umum yang kemudian kita pelajari, termasuklah di bulan Ramadan. Ketika kita tidak terbiasa untuk berpuasa, maka bisa jadi, ya, fisik kita di awal-awal mungkin akan sulit untuk beradaptasi, kaget dan sebagainya. Bisa jadi kesehatan menurun. Maka dari itu ada disarankan, disunahkan untuk kemudian memperbanyak puasa dan membiasakan ibadah di bulan Sya'ban. Nah, inilah yang kemudian pentingnya persiapan sebelum itu untuk agar inputnya yang masuk ini adalah yang memang sudah siap untuk menyambut manajemen amal di bulan Ramadan yang akan kita terangkan di bagian proses. Nah, itu di input kesiapan rohani. Nah, termasuk juga memperhatikan amal-amal yang wajib begitu. Sholat berjamaah, ya, 5 waktu. Supaya apa? Supaya ketika Ramadan ibadah wajib ini tidak ditinggalkan. Nah, kemudian ada kesiapan jasmani. Ini, ya, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, bisa dengan meningkatkan imun, ya, berolahraga. Kondisi hari ini di tengah pandemi memang ini menjadi tantangan gitu ya. Nah, catatan kita bahwa kita nggak bisa banyak beraktivitas di luar, tapi insya Allah banyak, ya, metode-metode untuk menjaga kebugaran jasmani meskipun kita ada di dalam ruangan atau di rumah gitu. Kita bisa berjemur di sekitar rumah, bisa makan makanan yang bergizi gitu, menjaga pola hidup kita, ya. Itu untuk supaya kita tetap sehat dan tetap fit selama Ramadan. Karena ketika kita nggak fit, ya sulit gitu untuk kemudian memaksimalkan waktu-waktu untuk beribadah. Nah, yang nggak kalah penting adalah kesiapan ilmu, ya, supaya kita lebih termotivasi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di Ramadan. Maka kesiapan ilmu ini harus
kita perhatikan betul dengan mengikuti kajian, misalnya membaca dan memahami amalan-amalan, supaya kita lebih termotivasi begitu ya. Oh, kalau baca Quran ini apa ya? Apa hadiah yang Allah berikan? Oh, kalau yang namanya malam Lailatul Qadar itu seperti apa istimewanya? Sehingga kita lebih termotivasi untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Nah, yang kemudian jarang disinggung juga adalah soal kesiapan materi. Yang mungkin bagi kita yang belum berkeluarga atau menafkahi keluarga ini menjadi ya aspek yang mungkin apa namanya kecil gitu ya. Tapi bagi orang yang sudah berkeluarga ini menjadi penting. Kenapa? Karena di bagian ini gitu dengan kesiapan materi orang itu bisa lebih konsentrasi di bulan Ramadan dan kemudian bisa bersiap untuk berbagi. Makanya dulu tuh ya kalau saya nggak salah Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa ya ini persiapan materi itu penting supaya jadi sebelum masuk ke bulan Ramadan itu sudah menyiapkan yang namanya cadangan untuk menafkahi keluarganya supaya di Ramadan dia fokus bisa iktikaf, bisa ibadah di malam harinya karena bagaimanapun ketika banyak beraktivitas di malam hari maka mungkin waktu di siang harinya akan ada yang dipakai juga untuk beristirahat. Maka dari itu kesiapan materi ini menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Nah, kira-kira begitu input yang bisa kita perhatikan ya. Jadi ada kesiapan rohani, kesiapan jasmani, kesiapan ilmu, dan kesiapan materi. Nah, lalu juga ini kalau di sini dalam konteks individu, dalam konteks lingkungan itu juga perlu disiapkan. Bagaimana kita membuat lingkungan kita ini menjadi nyaman, baik di rumah ataupun di lingkungan sekitar. Nyaman untuk aku untuk beribadah. Jadi ini bisa tuh dibuat, diajak keluarganya, diajak lingkungan sekitar gitu, untuk menyiapkan atau mengkondisikan supaya punya semangat ibadah yang sama gitu. Jadi ketika udah masuk bulan Ramadan itu apa namanya bisa saling mengingatkan, bisa saling menguatkan kayak gitu ya, mendapatkan lingkungan yang suportif untuk kita nge-build up ibadah-ibadah kita. Itu yang di. Nah, selanjutnya kunci dari menjalankan proses input. Proses ini berarti artinya dari tanggal 1 sampai ke akhir Ramadan. Ya, kunci menjalankan proses itu adalah manajemen amal. Ya, manajemen kegiatan kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kita kemudian melewatkan bulan ini dengan sia-sia, dengan tidak ada targetan, dengan tidak ada capaian-capaian. Bukan berarti kemudian ibadah ini harus diukur dengan angka-angka gitu ya secara kuantitatif. Tapi ini sebagai bentuk motivasi bagi kita untuk meningkatkan ibadah dan juga mempermudah kita untuk mengevaluasi ibadah-ibadah kita selama di bulan Ramadan begitu. Karena nanti kan outputnya adalah jangan sampai kemudian di Ramadan kita kita beribadah di level segini, setelah Ramadan kita seperti ini gitu. Karena sebenarnya sejatinya Ramadan ini kan bulan tarbiyah yang awal di Ramadan segini, pas setelah Ramadan harus begini. Nah, makanya manajemen itu menjadi penting, manajemen amal. Caranya bisa macam-macam. Salah satunya bisa teman-teman lihat di sini. Misal, ini paling penting, membuat list ya apa yang harus dilakukan. Bukan hanya apa yang harus dilakukan, tapi juga menjadwalkan atau membuat target-target. Oke, di bulan Ramadan ini, tahun lalu saya hatam, hampir hatam misalnya. Oh, tahun ini saya harus hatam. Tahun kemarin sudah hatam, berarti minimal tahun ini hatam plus tambah yang lain. Oke. Jadi ada perbaikan terus, ada perbaikan. Nah, ini salah satu peta tulis yang saya dapatkan di internet yang saya yakin sudah banyak varian-variannya gitu, teman-teman bisa manfaatkan saja apa yang kemudian ada di internet untuk teman-teman isi ya. Targetnya misalnya, baca buku misalnya, atau kemudian jelas karena bulan Al-Quran berarti bagaimana kemudian kita memahami Al-Quran, ada mungkin tadaburnya, ada tilawahnya, ya bukan sekedar hatam. Kalau mungkin tahun lalu hatam, hari ini kita hatam terus membaca artinya, misalnya. Jadi ada perbaikan-perbaikan dan target-target yang harus disebut. Termasuklah juga ketika teman-teman menjalankan bulan Ramadan ini di tengah masa
perkuliahan. Nah, maka perlu tuh di manage. Oke, kapan kita kemudian membuka Al-Qur'annya, kapan kita harus membuka materi-materi dari kuliah, itu perlu diatur supaya kebugaran kita tetap terjaga, aktivitas-aktivitas akademik juga terjaga, plus ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu juga bisa terjaga, ibadah-ibadah ritual ya. Itu salah satunya, membuat to-do list atau list-list harian ya, manage kegiatan kita di bulan Ramadan. Nah, yang selanjutnya adalah melakukannya bersama-sama. Ya, bisa dengan teman atau dengan keluarga. Nah, hari ini misalnya, kalau dulu di tahun sebelumnya setiap saya ngisi di LDK, saya selalu menyarankan ketika Ramadan, teman-teman bikinlah, aturlah, ada kelompok-kelompok kecil untuk saling mengevaluasi. 3-5 orang gitu ya, untuk saling sharing. Hari ini saya udah melaksanakan satu juz nih gitu, teman-teman gimana gitu. Bukan untuk kemudian memamerkan kegiatan, tapi lebih kepada memotivasi yang lainnya, mengingat Nah, di proses tadi ada making to-do list, dalam manajemen amal kita. Yang kedua adalah melakukannya secara bersama-sama. Saya ulang sedikit tadi, beramal, amal jama'i atau amal yang dilakukan secara bersama-sama itu akan membuat kita menjadi lebih kokoh gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya para domba itu jalannya masing-masing akan lebih mudah diterkam oleh serigala. Nah, kalau kita bareng-bareng itu kita lebih bisa konsisten karena ada orang-orang yang saling mengingatkan dan saling mengingatkan. Itulah kenapa ada ayat ya kemudian yang Allah turunkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada juga berbagai contoh, misalnya kenapa obat hati itu adalah berkumpul dengan orang soleh, itu salah satunya. Dan kenapa kemudian Rasul bersabda lebih baik bergaul dengan penjual minyak wangi daripada pandai besi ya, karena memang lingkungan itu sangat menentukan bagaimana diri kita. Nah, dalam konteks bulan Ramadan ini, beramal di bulan Ramadan ini, lakukanlah secara bersama gitu. Tadi misalnya bisa bikin kelompok karena hari ini nggak bisa berkumpul ya, maka kemudian dibikin kelompok secara online untuk sekedar sharing bahwasanya, oh ini nih ada kajian Ustaz Haji Hidayat nih, ada kajian Ustaz Abdul Somad nih, ada webinar ini nih, yuk ikutan bareng-bareng. Oh hari ini jangan lupa ya teman-teman semua yang belum tilawah, ayo tilawah. Jadi mungkin kelihatannya ya sepele, tapi hal ini bisa jadi sangat berdampak gitu ya, ketika kemudian kita ngerasain bahwasanya kita lagi futur gitu, apalagi kalau sudah di akhir-akhir, ketika semangat kita mulai mengendor gitu ya, apalagi hari ini ada edaran dari Menak kita nggak bisa tarawih berjamaah di masjid gitu. Jadi supporting system seperti ini sangat dibutuhkan untuk menjaga konsistensi amalan kita, karena yang paling susah justru di dalam manajemen amal itu adalah melakukannya secara konsisten dan disiplin. Mudah untuk kemudian membuat target, mudah untuk kemudian mengerjakannya di satu hari pertama dan hari kedua. Nah, untuk hari-hari berikutnya inilah yang kemudian diperlukan konsistensi. Dan salah satu cara kita menjadi lebih konsisten adalah dengan mengajak pihak ketiga untuk kemudian mengingatkan kita perlakuan secara bersama-sama. Nah, bisa dengan teman, bisa dengan keluarga, gitu ya. Untuk oke, setelahnya, insya Allah di bagian output begitu dari yang sudah kita lakukan tadi. Ketika kita sudah masuk bulan Ramadan dengan persiapan yang matang, ya, dengan siap rohani, siap jasmani, siap ilmu, siap materi, kemudian kita manajemen amal dengan baik. Insya Allah inilah target-target kita atau indikator keberhasilan yang kemudian kita harapkan, yaitu 3T. Takwa, sebagaimana Al-Baqarah 183, kemudian terbiasa untuk berbuat baik, sehingga di bulan berikutnya kita tetap melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut, dan kemudian tubuh yang juga menjadi lebih sehat. Selain hati yang kemudian sehat, tubuh juga insya Allah lebih sehat dengan berpuasa yang sudah dibuktikan sebagai penelitian dunia. Nah, kira-kira itu mungkin gambaran awal bagaimana kaum rebahan ini menyambut bulan suci Ramadan. Jadi menyambut ini bukan
sekedar membuat poster H-7, membuat publikasi H-6 begitu ya. Tapi memang kita sambut dengan persiapan-persiapan yang dituntun oleh Rasul, yang dilakukan oleh para sahabat dengan berbagai aspek tadi. Insya Allah, semoga kita berdoa kita bisa disampaikan di bulan suci Ramadan, kemudian di bulan suci Ramadan kita diberikan kemudahan dan kekuatan untuk terus beribadah, termasuklah ini momentum bagi kita untuk sama-sama melakukan ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniah menghadapi pandemi ini. Ikhtiar lahiriah dengan memperbanyak kegiatan berbagi gitu ya. Di bulan Ramadan ini momentum bagi kaum rebahan untuk meningkatkan ya, intensitas beri perubahannya, karena disitulah kita akan mendapatkan lipat ganda keberkahan, lipat ganda kebaikan ya. Kebaikan kita dibalas dengan berlipat ganda, itu momentumnya, jangan sampai lolos. Nah, kemudian ya tadi ini momentum bagi kaum rebahan untuk melipat gandakan kebaikan-kebaikannya, termasuk tadi biar batiniah juga. Ini saatnya kita kemudian melangitkan usaha-usaha kita, yang ngadu sama yang Maha Pencipta bahwasanya kita pengen kondisi ini kembali seperti normal ya. Kita minta kepada Allah untuk segera menghentikan ujian pandemi ini supaya kita bisa kembali beribadah sebagaimana mestinya, bisa kembali masjid, bisa kembali sholat berjamaah di masjid, bisa kembali melakukan kegiatan secara bersama ya. Ini ya biar nanti bisa lebih banyak diskusinya, saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, Ramadan itu adalah momentum kaum rebahan untuk perubahan. Semoga kita bisa melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan kondisi yang sehat, baik pikiran, hati maupun tubuh kita. Jazakallah khairan katsir. Assalamualaikum. Baik, apabila tidak ada, Mas, saya ingin bertanya, Mas. Oh, gitu. Oke. Ya, mungkin Mas bisa memberikan tips dan saran enggak, Mas, untuk mengisi waktu luang? Oke. Nah, begini, kenapa tadi kita perlu melakukan manajemen amal itu kan, supaya kita itu bisa manage tuh waktu luang yang kita punya. Jadi kan dalam manajemen itu kita sebagaimana manajemen waktu pada umumnya kan kita bisa membagi menjadi 4 kegiatan, yaitu kegiatan yang penting dan mendesak, kegiatan yang mendesak tapi kurang penting, kemudian kegiatan yang penting dan kurang mendesak, dan terakhir kegiatan yang kurang penting dan kurang mendesak. Bukan kemudian bisa kita. Nah, sehingga waktu luang itu bisa kita minimalisir gitu. Jadi bukan waktu luang, tapi waktu kita untuk beristirahat gitu. Waktu luang itu kan hadir karena kita udah mengisi kegiatan dan kemudian kita merasa ada kegiatan yang ada waktu di mana kita free gitu ya, kosong. Nah, kalau kita punya targetan itu tuh waktu kosong itu bisa kita isi dengan target-target tersebut. Misalnya habis kuliah dari jam 7 sampai jam 10, kuliah lagi jam 12. Nah, di waktu ini kalau kita punya target, kita bisa mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oh, ada yang targetnya menyelesaikan baca buku, ada yang targetnya menulis, ada yang target bikin konten, ada yang target dengan hal seperti itu. Nah, itu kali ya untuk kemudian manage waktu luang kita. Jadi ketika udah di manage itu bukan menjadi waktu luang gitu, tapi yang ada nantinya waktu-waktu untuk memang beristirahat. Maksudnya adalah apa? Ini aplikasi penerapannya. Tidaknya satu hari kan punya jadwal ya. Nah, ada jadwal yang udah pasti, ujian misalnya, ya, tahu jadwal apa ya? Oh, jadwal meeting dengan teman, dengan organisasi, itu kan ada jadwal. Nah, setelah itu disusun, dilihat, oh ini ada jam segini kosong. Oke, di sini saya pakai ngaji. Ini kosong, di sini saya pakai nulis. Ini kosong, di sini saya pakai buat apa lagi, buat apa. Ya, istirahat. Oh, di siang-siang, oke kita tidur siang dulu supaya nanti malam bisa
yang memperbanyak ibadahnya. Nah, begitu kira-kira penerapan dari kita memanage hari-hari kita selama bulan suci Ramadan. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan dari akhwat Mas, bisa ada di room chat Mas. Chat ya. Yap. Bagaimana agar semangat ibadah saat Ramadan dapat tetap dimiliki walaupun bukan di saat Ramadan. Nah, makanya bulan Ramadan itu kan bulan tarbiyah, bulan pembiasaan. Ya. Nah, kebiasaan ini bisa tetap kita lakukan kalau ketika Ramadan kita itu punya niat menjalankan itu dengan niat yang benar. Misalnya kita menjalankan itu bukan hanya karena ya ibaratnya keistimewaan duniawi seperti hitung-hitungan kita bahwasanya wah ini pahalanya dilipat gandakan ya, ini ada balasan dari Allah kayak gitu yang lebih berlipat ganda dan sebagainya, sehingga kemudian ketika itu udah kita ngerasa itu nggak ada, kita nggak termotivasi lagi. Nah, benar-benar kerjain itu bukan berarti nggak boleh, tapi bagaimana kemudian kita mengerjakan itu dengan niat yang lebih dalam lagi, yaitu emang karena itu menjadi kebiasaan yang harus kita tanamkan di bulan-bulan lain. Jadi justru kita mengerjakan Ramadan mengerjakan sesuatu di bulan Ramadan itu bukan karena bulan Ramadan itu sendiri, tapi karena memang itu adalah kebaikan yang Allah perintahkan bahkan di luar bulan Ramadan. Jadi mindsetnya adalah bulan Ramadan ini adalah bulan latihan. Nah, yang benar-benar penerapannya justru di luar bulan. Ujian sebenarnya ada di bulan Ramadan ini madrasahnya, lulusnya kita, kemudian berkarirnya itu di bulan-bulan yang ada di bawah. Kira-kira kayak gitu sih mindsetnya kali ya, supaya tetap bisa menjaga. Nah, walaupun tadi kalau misalnya kita udah konsisten, insya Allah kalau ketika udah jadi kebiasaan, setelah bulan itu tuh bisa tetap dilaksanakan. Kuncinya adalah di step. Nah, makanya tuh guru-guru saya tetap mengingatkan ketika kita buat targetan kuantitatif, misalnya hatam atau hafal berapa ini, baca berapa buku, itu jangan lupa bukan dilihat dari jumlahnya, tapi dilihat dari maknanya. Jadi bukan karena ngejar target hatam, tapi karena pengen bukan sekedar capaian kuantitatifnya, tapi capaian maknanya itu bisa menjadi lebih dalam. Ya, baik, terima kasih ya Mas. Kemudian ada lumayan banyak penanya di room chat ya Mas. Ya, mungkin bisa itu dibaca dari Mbak Meita India Warda Mas. Meita atau yang Ulfi? Yang di everyone Mas, Meita. Ada yang Ulfi juga nih di everyone. Oh. Ada kan? Iya. Ulfi Sheila Penasti. Baik, Mas mungkin mau menjawab yang itu dulu. Ya, ini kayaknya dia masuk duluan soalnya pertanyaan. Bagaimana mengajak keluarga untuk mulai membiasakan ibadah dan hal-hal baik lainnya apabila manusia berada dari strong point dari mengapa ya, adik saya juga ada di sekolah dasar dan memang cara mengajak itu nggak bisa kita wah ini berlipat ganda atau nggak bisa kita mengajak dengan cara kemudian harus dikomunikasikan dengan hal-hal yang lebih meningkatkan motivasi mereka. Misalnya kalau adik saya yaitu saya coba ajak ya, itu dengan mengatakan bahwasanya ya ringan bahasanya. Ini bulan cuma datang. Zaman dulu, zamannya Rasul itu begini. Kalau biasanya kita dapat ibadah sunnah itu pahala sunnah, ini nih pahalanya wajib gitu. Jadi, pahala sunnah diganjar wajib. Jadi sayang banget gitu, untuk gak dimanfaatkan. Nah, jelaskan saja memang keutamaan itu dengan bahasa yang lebih ringan. Sebenarnya ini udah terjawab, kata kuncinya adalah memberikan kesadaran tentang strong why, ya, tentang kekuatan kenapanya. Nah, itu teman-teman materinya bisa
disampaikan tadi keutamaan di bulan Ramadan, keistimewaannya, dan kemudian bagaimana ibaratnya dengan usaha yang sama kita mendapatkan hasil yang lebih di bulan ini. Nah, itu hitung-hitungan atau secara logika akan meningkatkan motivasi kita. Jadi kan orang itu tergerak dengan dua ya, dengan rasio atau dengan secara rasio kita bisa kasih itu keistimewaan. Wah, ini bulan yang nggak biasa. Ketika di bulan lain begini, ya bulan Ramadan itu punya keistimewaan. Jadi rasionya dikasih stimulus. Nah, sembari di emosinya juga disampaikan bahwasanya misalnya begini, tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan bulan suci Ramadan. Tidak semuanya bisa beribadah tenang. Ya. Ada orang-orang yang masih berjuang, ada yang di Ramadan masih di rumah sakit. Nah, ini mumpung kita di dalam kondisi yang Allah berikan kemudahan, jangan sampai nggak dimanfaatkan. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik atau orang keluarga kita tentang hal-hal itu. Nah, sembari kita sampaikan motivasi lain. Mau nggak mau, mungkin ada yang setuju atau enggak ya. Tapi saya orang yang waktu itu ketika kecil, ya, ketika berpuasa itu dibiasakan karena memang mau dapat THR. Nah, ini ada pro kontra. Ada yang bilang, membiasanya menjadi kebiasaan buruk. Tapi di satu sisi saya melihat ini sebagai satu sarana untuk alternatif cara membiasakan. Seperti waktu itu almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari mengatakan bahwasanya ya keikhlasan itu akan nanti tumbuh dengan sendirinya. Yang penting dia terbiasa dulu, meskipun awalnya terpaksa atau punya motivasi lain, tapi kan anak sekolah dasar ini kan masih sarannya pelatihan banget, belum akil balik ya dan sebagainya. Jadi memang kalau memang perlu diberikan motivasi lain, menurut saya pribadi merasa itu nggak masalah. Nah, nanti semakin dewasa dijelaskan, udah terbiasa berpuasa, terbiasa khatam, meskipun awalnya kan dari HR dijelaskan, lama-lama dikurangin sehingga benar-benar ikhlas karena udah paham bagaimana keistimewaan yang ada. Nah, itu salah satu cara lah untuk kalau misalnya adik-adik atau anak-anak yang masih kecil, sambil dibikin target gitu-gitu juga bisa gitu ya. Kayak di kitab pesantren Ramadan itu kan ada laporan kenapa ke masjid itu waktu itu ya saya bukan karena tahu bahwasanya ini pahala berjamaah banyak, enggak, tapi karena saya mau ketemu sama teman-teman saya bisa main setelah sholat maghrib sambil nunggu sholat isya dan tarawih. Nah, awalnya memang motivasinya ya katakanlah nggak benar, tapi hal itu setelah besar menjadi kebiasaan. Jadi emang udah biasa masjid awal dari pelan-pelan coba bisa. Itu untuk kuliah. Kemudian dari Meta, saya langsung lanjut ini. Iya, boleh Mas, silahkan. Tips mengajak teman untuk menjaga konsistensi diri dalam awal apa yang dapat kita lakukan saat kita down. Oke, mengajak teman untuk saling menjaga konsistensi diri. Ini gimana tipsnya ya? Teknis saja bikinlah grup dulu. Gitu. Bikin grup, kasih nama misalnya saling jaga atau saling support gitu, menyambut Ramadan ya gitu lah. Nah, tipsnya bilang aja bahwa teman-teman kita nih punya semangat untuk beribadah, tapi kita nggak tahu mungkin semangatnya akan luntur. Jadi kita butuh untuk saling menguatkan. Saya butuh kamu, kalau nanti saya ngaji buat saya akan ingatkan gitu, supaya kita bisa bareng-bareng. Bilang kayak gitu ke teman-teman ya. Bagaimana kemudian ada seorang bapak yang memanggil anaknya gitu, untuk melihat satu fenomena. Seorang bapak memanggil anaknya, mengatakan bahwasanya udah, kamu harus jaga pergaulan, jaga dia yang ada di lingkungan yang bagus. Kemudian anaknya bilang, wah, udahlah iman saya kuat, saya nggak akan terpengaruh. Kemudian bapaknya memanggil anak itu untuk kemudian mengambil 2 buah apel, satu apel yang busuk dan satu apel yang baik. Mungkin teman-teman. Kemudian apel ini ditaruh di dalam satu kotak yang sama dan kemudian ditunggu sampai subuh. Kemudian dipanggil lagi, wahai anakku sini, kita buka apelnya.
apel yang sehat itu menjadi apel yang busuk. Dan ini satu fenomena yang kemudian mencerminkan bahwa saya pentingnya untuk berada dalam lingkungan yang baik untuk sama-sama mengerjakan kebaikan. Karena memang ketika kita sendiri, setan akan lebih mudah menggoda gitu. Nah, itu sampaikanlah ke teman-teman bahwasanya kalau memang pun dia nggak butuh gitu ya, kalau memang pun dia merasa nggak butuh, setidaknya bilang minta tolong bantuan untuk menjaga saya. Mungkin memang ada teman-teman yang ngerasa udah bisa survive sendiri, ya at least kita bisa bilang ke teman-teman bahwasanya oke, mungkin kamu yang nggak, mungkin kamu belum butuh, tapi saya butuh dan saya butuh untuk diingatkan oleh kamu. Nah, itu dulu untuk jawab pertanyaan kita dan langkah awal apa yang tepat kita lakukan saat iman kita down. Ketika kita lagi ada di dalam kondisi futur, ya, itu ingatlah bahwasanya ini adalah hal yang wajar. Wajar kemudian iman itu kan naik, seperti halnya yang memang tabiatnya itu terbolak-balik begitu, namanya juga kolbun, bolak-balik. Nah, makanya ketika kita udah ngerasa lagi down, itu justru kita balik ngadep ke Allah, bilang ke Allah untuk kemudian dikuatkan. Allahumma faqihni fid-din. Ya Allah, kuatkanlah saya, teguhkanlah saya dalam agama ini. Berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dini. Berdoa kepada Allah, nawwir qulubana, Allah nawwir qulubana binuri hidayati kama nawartal arda binuri syamsika abad abada. Berdoa kepada Allah, Allahumma hadina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wal batila warzuqna ijtinaba. Kenapa? Karena yang kemudian menentukan, yang membolak-balikan hati kita itu adalah Allah. Jadi ketika kita futur, balik lagi ke Allah, berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika kita lagi futur, jangan disimpan sendiri, cerita gitu. Yang ada pembimbing, yang ada guru, yang ada murabbi, yang ada murabbiyah, yang punya teman, itu bisa cerita ke mereka untuk minta nasihat, karena nasihat itu ya akan kemudian menjaga kita, motivasi kita untuk bisa bangkit kembali kayak gitu. Dan jangan semakin terbawa kefuturan itu. Jadi ketika futur udah sadar bahwasanya yang bisa mengembalikan kondisi itu hanyalah kedekatan kita kepada Allah. Jadi jangan justru makin menjauh dan melakukan hal-hal yang nggak disukai, tapi justru teknisnya mungkin yang langsung aja buka Al-Quran, buka mushaf, ya. Insya Allah nanti di sana akan banyak ketenangan, tunjuk yang bisa membalikan kita kepada jalan yang benar. Itu untuk tipsnya kali ya. Karena memang tadi sih ketika kita down, ya baliknya ke Quran aja gitu. Karena Quran kan segala petunjuk. Kalau dalam sholat itu logikanya gini, Islam itu keren karena ketika orang ngerasa tinggi, maka dia diminta bersujud untuk mencium tanah. Kemudian ketika dia lagi ngerasa rendah, ya Allah panggil untuk kemudian bertakbir dan meninggikan. Jadi ketika ada di posisi down tadi, ya langsung cepat balik ke Allah, balik ke Quran, kita akan itu. Halo? Halo, iya Mas, boleh Mas. Oh, ada penanya dari Ikhwan ya Mas, boleh untuk menjawab yang Ikhwan dulu enggak Mas? Oh boleh. Oke, karena dia ada masalah, katanya dia kirim pertanyaan ke saya Mas. Boleh. Pertanyaannya, bagaimana Mas cara merealisasikan agenda yang telah kita buat selama pandemi ini, seperti iktikaf dan kegiatan yang biasa dilakukan di kebiasaan Ramadan yang bukan pandemi? Oke, ya teman-teman, saya nggak ngerti bagaimana, saya bukan ahli fikih yang kemudian bisa memberikan pandangan dari segi fikih soal bagaimana, apakah sama misalnya melakukan ibadah di rumah atau di masjid ketika pandemi ini. Tapi memang kondisinya hari ini kan kita nggak bisa ke masjid, sehingga mau nggak mau kebaikan itu kita harus maksimalkan di di rumah begitu. Jadi tilawah bisa dilakukan di rumah. Nah mungkin ya emang kita nggak bisa itikaf di masjid begitu, tapi
kita bisa kemudian tetap mengisi malam-malam kita di rumah itu dengan beribadah. Itu cara merealisasikannya. Terus bagaimana ketika mau berjamaah? Bisa aja ya lewat aplikasi ini daring kita bisa tadarus berjamaah masih bisa, ikut kajian berjamaah masih bisa. Tapi memang ada hal-hal yang nggak bisa tadi, yang misalnya ya pergi tarawih, tapi tarawihnya masih bisa kita lakukan gitu, dan masih boleh dilakukan di rumah. Bahkan malah yang nggak boleh kan ketika ke masjid. Jadi memang ini satu makna baru bagi kita, di mana uh, kita coba mencari Allah dari rumah kita. Yang hari ini ke masjid itu malah jadi satu hal yang nggak boleh, sehingga mau nggak mau bagaimana kita tetap bisa merasa khusyuk, tetap bisa merasa maksimal ibadahnya ketika kita lakukan di rumah. Nah, gimana caranya? Nah, buatlah suasana di rumah itu memang menjadi suasana yang ya suasana berbeda tempat teman-teman melakukan ibadahnya. Misalnya kalau di rumah saya itu ada musola yang memang ketika kita mau ibadah itu di sini, sehingga terasa berbeda gitu. Tapi apakah harus begitu ya? Enggak. Gitu. Sekedar teman-teman bentang sejadah di satu kamar yang sama dengan menggunakan baju koko, baju yang rapi, gitu. Itu juga menurut saya sudah menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga lingkungan di rumah supaya kita tetap merasa dalam kondisi yang prima ketika kita beribadah. Gitu. Sekali lagi, memang ada banyak perubahan teknis dalam kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan di tengah pandemi ini, dan saya juga masih belajar bagaimana kemudian fikih-fikihnya atau bagaimana kemudian teknis-teknisnya yang tepat untuk kemudian tetap mendapatkan pahala yang maksimal. Ya, sejauh ini itu tetap saja melakukan ibadah tarawihnya, puasanya, sedekahnya. Kalau biasanya sedekah masukin kotak infak, sekarang kita bisa transfer, bisa lewat platform. Jadi tetap substansi dari ibadahnya itu insya Allah tetap bisa terrealisasikan meskipun kita ada di kondisi pandemi seperti ini. Oke. Ini yang menarik dari Winda Sabrina. Assalamualaikum Kak, cara menjaga istiqomah dalam menyebarkan kebaikan salah satunya adalah dakwah melalui media sosial, seperti membuat snap WA tentang agama. Tapi dibilang bab suci lah ini itu, padahal tujuannya menyebarkan kebaikan. Baik teman-teman semua, Rasulullah SAW orang yang begitu mulia, orang yang begitu ramah, ya. Itu baik saja ketika pergi ke kota Taif gitu, ketika berdakwahnya menemukan banyak sekali tantangan, diludahin, dilempari kotoran, dicaci maki, dilemparin batu. Teman-teman, ini nggak seberapa banget dibanding tantangan yang udah diterima sama Rasulullah SAW yang notabene luar biasa sempurna. Nah, kita orang yang emang masih punya banyak kekurangan, masih punya banyak aib, menurut saya ya wajar kalau kemudian kita mendapatkan hal-hal itu. Jadi tantangan dalam kita berdakwah itu adalah satu tabiat. Ujian dalam kita berbuat kebaikan itu adalah ya dengan adanya tantangan adalah ujian di dalam berbuat kebaikan itu adalah keniscayaan. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Rasulullah SAW mengajarkan ya yang begini-begini disikapi dengan apa? Dengan kebaikan yang lebih begitu. Ketika diludahin, ketika dilempari kotoran, dicaci maki, beliau justru memberikan kebaikan kepada mereka. Bahkan ketika Jibril mengatakan ini bisa dibalikkan gunung ini, tapi Rasul enggak, dia berdoa untuk kemudian meminta ya bahwa rahmat kepada Allah, meminta agar kemudian penduduk ini tersadar. Nah, kita belum dicaci maki, paling dicaci maki, belum diludahin, belum dilemparin kotoran, belum dilemparin batu. Menurut saya memang ujian seperti ini ya ujian yang biasa dalam dibilang tidak sebagainya. Ya udah, gitu ya. Terus aja dakwahnya, karena tugas kita itu hanyalah menyampaikan soal hidayah itu adalah urusan Allah. Tugas kita hanyalah berikhtiar. Apakah nantinya mereka mau mendengarkan atau tidak, mendapatkan hidayah atau tidak, itu hak prerogatifnya Allah. Tapi tugas kita adalah terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, meskipun kita terus dicaci, meskipun kita terus dicela, tugas itu tidak gugur di dalam diri seorang muslim dan muslimah.
kalau hari ini masih bilang sok suci, doain aja. Semoga memang kita menjadi manusia yang suci. Wah, hari ini dibilang sok benar, sok religius, doain aja. Semoga kita memang benar menjadi orang yang religius, menjadi orang yang paham dalam agama. Sambil kita juga berintrospeksi diri. Kenapa ya ada orang yang mungkin kurang pas dengan cara dakwah kita? Oh, mungkin ternyata kebiasaan kita sehari-hari kurang relevan nih dengan apa yang kita sampaikan di sosial media, sehingga orang-orang menganggap wah ini kok di sosial media begini tapi sebenarnya sehari-harinya begini, ya kan? Nah, itu menjadi momentum refleksi bahwasanya kok mungkin saja perkataan tersebut memang lahir dari apa yang saya lakukan gitu, sehingga kita bisa memperbaiki diri terus. Oh, atau misalnya bahasa yang kita sampaikan ternyata terlalu menyakiti hati orang-orang tersebut. Padahal dalam dakwah kita disampaikan untuk dakwah bil hikmah, untuk kemudian tidak menjudge, ya, untuk menyampaikannya dengan baik. Oh, berarti lain kali coba saya perbaiki kalimat-kalimat yang saya sampaikan begitu. Jadi perlu dipahami bahwasanya ujian itu wajar. Yang nggak boleh adalah ketika kita diuji kita berhenti. Jadi terus dalam dakwahnya sambil terus memperbaiki dakwah itu supaya semakin bisa diterima. Ya. Terus aja bikin step WA nggak masalah. Oh, dia bilang sok suci 100 kali pun nggak masalah. Artinya dia ngedoain kita 100 kali. Dibilang sok benar, religius dan sebagainya nggak masalah. Karena apa? Karena celaan orang kepada kita itu tidak membuat diri kita semakin buruk, pun pujian orang kepada kita itu tidak membuat diri kita menjadi lebih baik. Yang buat kita buruk, yang buat kita baik itu adalah tingkah kita sendiri. Omongan orang itu tidak berpengaruh sama penilaian Allah kepada kita. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan bukanlah sikap dari penduduk bumi, bukanlah mereka, tapi bagaimana penilaian dari penduduk langit. Nah, di kota Taif tersebut Rasulullah SAW berdarah-darah, ya, kemudian waktu itu nggak ada yang masuk Islam begitu. Tapi apakah Allah bilang dakwah Rasul gagal? Enggak. Justru Allah berikan ganti yang luar biasa, yang tidak disangka-sangka. Allah turunkan surat Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'ana farum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ternyata yang masuk Islam bukan mereka, tapi para jin yang membantu dakwah Rasul. Hingga kemudian di beberapa tahun berikutnya barulah penduduk Taif tersebut berhasil dihijrahkan, dibawa kepada agama yang benar. Nah, itu kira-kira bahwa intinya tugas kita adalah berikhtiar, menyampaikan urusan nantinya hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Kita mendoakan saja semoga Allah memberikan kemudian hidayah kepada mereka yang kemudian kita dakwahkan dan terus menjaga kita agar kuat di dalam jalan dakwah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Winda Sabrina, dan insya Allah itu menjadi pertanyaan terakhir yang saya jawab. Mohon maaf belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Semoga ada kesempatan di sharing lain kali. Saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Fatur yang sudah berbagi ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga di lain kesempatan kita bisa dikumpulkan kembali dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Amin. Demikian kajian pada sore hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dalam kajian kali ini. Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.